Trump murka dorong Ukraina serang Moskow. Perang drone Rusia versus NATO. Kenapa teknologi Moskow kini makin menggila? Presiden Iran terluka dalam serangan Israel. Perang 12 hari mengungkap pengkhianat di Teheran. Bom meledak, 7 terluka, Iran bungkam, Israel diam. Ada apa di balik ledakan ini? Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagi informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Hesti Handayani di program Resum Pojok Negeri Media. Percakapan rahasia Trump dan Zelensky menandai perubahan drastis strategi Amerika Serikat terhadap Rusia. Dari sikap hati-hati menjadi tekanan frontal, dengan kemungkinan pengiriman senjata jarak jauh dan izin menyerang jantung Rusia, dunia kini menghadapi resiko eskalasi besar. Berikut informasi selengkapnya. Di balik layar pertempuran Rusia-Ukraina, satu nama kembali jadi pusat perhatian dunia, Donald Trump. Dalam percakapan telepon rahasia dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Trump diduga mendorong Ukraina untuk menyerang ibu kota Rusia, Moskow. Apa sebenarnya yang dibicarakan Trump dan Zelensky? Apakah ini sinyal bahwa Amerika Serikat siap turun tangan penuh? Dan apakah ini artinya Perang Dunia Ketiga makin dekat? Menurut laporan Financial Times dan The Washington Post, percakapan telepon terjadi pada 4 Juli 2025, sehari setelah Trump juga berbicara dengan Presiden Vladimir Putin. Dalam pembicaraan tersebut, Trump disebut menanyakan langsung ke Zelensky, bisakah Ukraina menyerang Moskow dan Saint Petersburg jika kami kirim senjata jarak jauh? Bahkan Trump menyebut ingin membuat Rusia merasakan penderitaan agar Putin bersedia duduk di meja perundingan. Zelensky pun menjawab, kami bisa melakukannya asal Amerika kirim senjata yang dibutuhkan. Senjata yang dibahas termasuk rudal jarak jauh ATACMS buatan Amerika Serikat yang mampu menjangkau jantung Rusia. Kita tahu awalnya Trump sangat berhati-hati dalam isu Ukraina. Bahkan saat kampanye dia kerap menyuarakan penghentian bantuan ke Kiev. Namun kini Trump berubah drastis. Setelah telepon dengan Putin yang mengecewakan, Trump merasa Putin sudah tidak bisa dipercaya lagi. Trump, saya kecewa dengan Putin. Dia tidak ingin mengakhiri perang. Dari yang semula ingin menjauh dari konflik, kini Trump tampaknya siap menjadi penggerak utama tekanan terhadap Moskow. Dunia mulai menyoroti pergeseran tajam ini. Jika Amerika benar-benar memberikan Ukraina izin dan alat untuk menyerang kota-kota besar Rusia, maka itu bisa jadi eskalasi langsung ke level perang global. Sampai saat ini Kremlin belum memberikan tanggapan resmi, tapi analis militer memperingatkan jika Moskow diserang langsung, Rusia bisa membalas dengan kekuatan penuh termasuk opsi senjata nuklir taktis. NATO pun kini dalam posisi serba salah, karena jika konflik menyebar ke Rusia daratan, maka aliansi militer ini mungkin terpaksa campur tangan lebih dalam. Beberapa analis menilai Trump tidak sepenuhnya mendorong perang total, tapi menggunakan ancaman serangan ke Moskow sebagai tekanan psikologis terhadap Putin. Sebuah strategi negosiasi ekstrim khas Trump, ancaman besar untuk memaksa musuh bernegosiasi. Namun, risiko dari taktik ini sangat tinggi. Bisa memperparah konflik, bisa memicu perang terbuka Rusia-Amerika Serikat, bisa menghancurkan peluang diplomasi yang tersisa. Tapi dari sisi Ukraina ini adalah kabar baik, karena intinya dukungan Amerika Serikat bisa meningkat signifikan. Kesimpulannya, percakapan rahasia antara Trump dan Zelensky bukan sekedar basa-basi diplomatik. Itu bisa jadi penanda bahwa strategi Amerika terhadap Rusia sedang berubah. Dari menengahi menjadi menekan, dari menjaga jarak menjadi siap kirim senjata penghancur jarak jauh.
Apakah ini akan menghentikan perang atau justru membuka babak baru konflik global yang lebih besar? Tulis pendapat kalian di komentar. Perang di Ukraina telah menjelma menjadi medan uji coba drone tercanggih dalam sejarah modern, dengan Rusia memimpin dalam integrasi AI dan strategi serangan otonom. Sementara NATO masih mengandalkan pendekatan konvensional, Rusia justru berinovasi cepat karena tekanan langsung di medan tempur. Berikut informasi selengkapnya. Langit Ukraina berubah menjadi ladang uji coba drone paling mengerikan dalam sejarah militer modern. Rusia dan NATO kini tak lagi bertarung hanya lewat pasukan infanteri dan artileri. Perang kini dikendalikan oleh kecerdasan buatan, drone otonom, dan strategi udara yang belum pernah ada sebelumnya. Dalam video ini, kita bongkar 5 alasan kenapa teknologi dan taktik perang drone Rusia berkembang dengan sangat cepat dan mengapa dunia barat mulai panik. Sebuah pengakuan mengejutkan datang dari Neue Zürcher Zeitung, surat kabar ternama asal Swiss. Mereka menyebut bahwa operasi drone Rusia kini berada di level yang sangat maju. Apa buktinya? Mesin drone lebih tahan lama, sistem navigasi dan komunikasi lebih kuat, vektor serangan lebih tinggi untuk menghindari tembakan anti pesawat. Drone Rusia tak hanya menyerang, mereka menghindar, menyesuaikan, dan beradaptasi dengan pertahanan lawan. Inilah revolusi militer yang sedang terjadi diam-diam. Menurut pakar militer Rusia Andriy Koskin, keunggulan Rusia saat ini datang dari satu hal utama: integrasi kecerdasan buatan atau AI dalam sistem UAV mereka. AI ini membantu drone bertahan di area dengan jamming sinyal ekstrim, menyesuaikan rute secara real-time, menggunakan transmisi serat optik agar tidak bisa dideteksi musuh. Hasilnya, drone Rusia makin susah dijatuhkan. Dalam beberapa kasus, drone bahkan bisa kembali ke markas jika gagal menemukan target. Teknologi ini belum dimiliki bahkan oleh NATO. Drone Rusia kini tidak bekerja sendiri. Mereka dikirim dalam gelombang, dalam jumlah masif, dari arah dan sudut yang berbeda. Strateginya mirip dengan serangan kamikaze, buat musuh kelelahan, hancurkan pertahanannya dan sisakan cukup drone untuk menghajar target utama. Koskin juga mengungkap teknik tekanan psikologis. Drone diarahkan ke pusat perekrutan Ukraina, memaksa warga sipil bersembunyi dan menciptakan kepanikan massal. Ini bukan hanya serangan fisik, ini bentuk baru dari perang moral dan psikologis. Ironisnya, saat Rusia berinovasi dengan AI dan jaringan optik, Amerika justru masih mengandalkan isyarat tangan. Manual taktik peloton tank Angkatan Darat AS yang baru saja dirilis masih mengandalkan aba-aba visual dan suara untuk menghadapi drone. Menurut Koskin, Amerika tidak bertempur. Mereka hanya kirim drone, pelajari data, dan kasih saran. Mereka sendiri tidak punya pengalaman langsung. Kritik ini pedas, tapi tampaknya benar. Ukraina jadi laboratorium militer bagi Barat, dan Rusia jadi ujian nyatanya. Sementara itu, pasukan Rusia benar-benar hidup dan mati di medan tempur drone. Amerika boleh punya senjata mahal, tapi menurut Koskin, pengalaman perang Rusia tak tergantikan. Rusia dan Ukraina, bahkan para tentara bayaran, kini memiliki pengalaman nyata menghadapi serangan dan mengeksekusi operasi drone. Sementara NATO hanya mengamati dari jauh. Hasilnya, manual militer AS yang baru malah dianggap usang bahkan sebelum digunakan. Ini bukan sekadar kritik teknologi, tapi kritik total terhadap strategi Barat dalam menghadapi perang modern. Ada kecurigaan yang makin sering muncul.
Apakah Ukraina hanya menjadi laboratorium tempur bagi Barat? Koskin menyebut, seluruh pendekatan AS terhadap konflik global adalah skema bisnis militer. Kirim senjata mahal ke Ukraina, NATO membayar, pasukan AS tetap aman, perang jalan terus. Sementara Rusia justru memaksa diri berinovasi karena nyawa pasukannya jadi taruhan. Inilah mengapa perang drone Rusia berkembang sangat cepat. Perang drone sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Apa yang terjadi di langit Ukraina hari ini bisa jadi gambaran konflik masa depan dunia. Rusia sedang membangun generasi baru UAV otonom yang bisa melawan jamming, menyusup pertahanan udara, dan menghantam target secara presisi. Sementara itu, Barat masih dalam mode observasi. Siapa yang akan menang dalam duel udara tanpa pilot ini? Serangan rudal Israel yang melukai Presiden Iran Masoud Pezeshkian menandai eskalasi berani dan berbahaya dalam konflik regional. Selain menunjukkan kecanggihan intelijen Israel, insiden ini memunculkan dugaan pengkhianatan internal di tubuh elit Iran. Meski luka fisiknya ringan, dampak politiknya bisa mengguncang stabilitas dalam negeri. Ini bukan sekadar serangan militer, tapi pesan tajam. Tak ada lagi batas bagi target strategis. Berikut informasi selengkapnya. Perang 12 hari antara Iran dan Israel menyisakan satu fakta mengejutkan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dikabarkan terluka akibat serangan rudal Israel yang menyasar pusat pemerintahan di jantung ibu kota Teheran. Serangan ini bukan hanya menyentuh pemimpin tertinggi Iran, tapi juga menimbulkan pertanyaan besar. Apakah ada pengkhianat di dalam tubuh elit Iran? Menurut laporan eksklusif dari Fars News Agency, serangan Israel menghantam sebuah gedung pemerintah di Teheran Barat. Saat itu, Presiden Pezeshkian tengah menghadiri pertemuan penting bersama sejumlah petinggi militer dan politik Iran di lantai bawah gedung. Serangan rudal itu menyasar pintu masuk dan pintu keluar utama, sangat mirip dengan taktik Israel saat menargetkan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah beberapa waktu lalu. Pezeshkian berhasil dievakuasi melalui jalur darurat. Namun dalam proses itu, ia mengalami luka ringan, meski laporan Fars menyebutkan ia berhasil keluar dengan selamat. Tak ada rincian resmi tentang jenis luka yang dideritanya. Namun peristiwa ini menunjukkan bahwa Israel nyaris melakukan serangan paling berani sejak perang dimulai. Yang membuat Iran semakin geram adalah tingkat akurasi serangan Israel. Menurut sumber internal, rudal benar-benar menghantam titik vital gedung tersebut, bukan sekadar ancaman umum. Fars News menegaskan adanya kemungkinan kebocoran informasi dari dalam pemerintahan atau militer Iran sendiri, sebuah pengkhianatan atau infiltrasi intelijen Israel. Ini bukan kali pertama Israel dituding menyusup ke dalam institusi keamanan Iran. Ingat, sebelumnya Mossad sudah beberapa kali berhasil menculik, membunuh, dan menyabotase proyek Iran dari dalam. Perang ini pecah pada 13 Juni 2025 saat Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke berbagai target di Iran, termasuk fasilitas militer, nuklir, dan sipil. Iran membalas tanpa ampun. Serangan rudal balistik dan drone Iran menghantam Israel, menewaskan sedikitnya 29 orang dan melukai lebih dari 3.400 lainnya. Sementara itu di Iran sendiri, data resmi menyebut 606 orang tewas dan lebih dari 5.300 luka-luka. Konflik brutal ini akhirnya mereda setelah gencatan senjata yang disponsori Amerika Serikat mulai berlaku pada 24 Juni. Yang menarik, Fars News menyindir media barat dan media yang dianggap berafiliasi dengan Israel karena menutupi fakta serangan terhadap Presiden Iran.
Disebut sebagai terorisme negara terang-terangan, serangan ini dianggap tidak mendapatkan sorotan layak dari media internasional. Padahal, ini adalah kali pertama dalam sejarah modern seorang presiden Iran secara langsung menjadi korban serangan musuh eksternal. Luka fisik Pezeshkian mungkin ringan, tapi luka politiknya bisa sangat dalam. Kecurigaan terhadap pengkhianatan internal bisa memicu gelombang bersih-bersih di tubuh intelijen dan militer Iran. Presiden yang baru terpilih ini sedang menghadapi ujian besar, memulihkan kepercayaan publik dan menstabilkan politik dalam negeri di tengah trauma perang dan luka nasional. Serangan ini bisa menjadi sinyal baru bahwa Israel kini berani menargetkan tokoh politik tertinggi di negara musuh. Apakah ini akan menjadi pola baru atau hanya bagian dari strategi tekanan psikologis terhadap Teheran? Kita belum tahu, tapi yang jelas garis merah baru telah dilanggar dan dunia tengah menyaksikan perang yang bukan lagi terbatas di medan tempur. Presiden Iran selamat, tapi trauma nasional tetap membekas. Pertanyaan besarnya, siapa yang membocorkan lokasi Presiden Iran? Dan bagaimana langkah Teheran selanjutnya untuk membalas? Ledakan misterius di KOM Iran menimbulkan kecurigaan bahwa ini bukan sekadar kecelakaan gas, melainkan mungkin bagian dari perang senyap pasca konflik Iran-Israel. Meski otoritas Iran buru-buru menepis dugaan sabotase, serangkaian ledakan kecil yang terjadi di lokasi sensitif mengindikasikan adanya strategi intelijen tersembunyi. Berikut informasi selengkapnya. Sebuah ledakan mengguncang kota suci KOM Iran. 7 orang luka-luka, 4 unit hunian rusak parah. Namun yang lebih mengejutkan, Iran dengan cepat menyebut ini hanya kebocoran gas. Bukan serangan, bukan sabotase, bukan aksi militer. Tapi, apakah benar hanya itu? Simak sampai akhir karena kita akan mengungkap fakta di balik ledakan misterius di jantung Iran. Senin 14 Juli 2025 dini hari, sebuah ledakan keras mengguncang kompleks permukiman di area Partisan, kota Qom, salah satu kota religius dan strategis di Iran. Menurut laporan resmi, 7 orang mengalami luka-luka dan 4 unit apartemen rusak parah. Namun pihak berwenang dengan cepat menyatakan ini bukan serangan militer. Kepala Pemadam Kebakaran Kota Qom menyebut bahwa penyebab ledakan adalah kebocoran gas dan saat ini masih dalam penyelidikan lebih lanjut. Qom bukan kota biasa. Selain sebagai pusat keagamaan utama Syiah di Iran, kota ini juga menjadi lokasi banyak pusat pendidikan elit, markas intelijen, dan bahkan fasilitas militer tersembunyi. Itu sebabnya banyak yang meragukan bahwa ledakan ini hanyalah kecelakaan domestik biasa. Apalagi belum genap sebulan sejak gencatan senjata antara Iran dan Israel yang sebelumnya bertempur habis-habisan dalam perang udara selama 12 hari. Perang Iran-Israel pada Juni 2025 adalah salah satu yang paling mematikan sepanjang sejarah konflik Timur Tengah. Israel melancarkan serangan udara ke 3 fasilitas nuklir Iran, Natanz, Fordo, dan Isfahan. Amerika Serikat ikut terlibat meluncurkan bom-bom penghancur bangker. Iran membalas dengan ratusan rudal dan drone menyerang wilayah Israel hingga menewaskan 28 warga di Tel Aviv dan sekitarnya. Korban di pihak Iran jauh lebih besar, 1.060 jiwa tewas, termasuk ilmuwan nuklir dan perwira militer senior. Perang akhirnya dihentikan pada 24 Juni lewat mediasi Amerika Serikat. Namun, sejak saat itu, serangkaian ledakan misterius mulai terjadi di wilayah Iran. Ledakan di Qom bukan satu-satunya.
Beberapa minggu terakhir, sejumlah ledakan kecil terjadi di berbagai lokasi sensitif di Iran. Namun, otoritas Iran belum pernah menuduh Israel secara langsung. Pertanyaannya, apakah Iran sedang menutupi fakta untuk menjaga stabilitas internal? Atau Israel kini menggunakan strategi perang senyap dan tidak mengklaim serangan secara terbuka? Sumber dari kantor berita Fars menyatakan, jika ada serangan nyata, sirine dan alarm akan langsung berbunyi. Namun, bagaimana jika serangannya begitu tersembunyi, begitu presisi hingga tak sempat terdeteksi? Beberapa analis percaya ledakan seperti ini mungkin bukan hanya kecelakaan. Bisa jadi operasi sabotase dalam negeri seperti yang sering dilakukan Mossad di masa lalu. Kesalahan penanganan bahan peledak karena beberapa lokasi permukiman dekat dengan depot militer kecil, atau bahkan eksperimen drone atau rudal domestik yang gagal. Di sisi lain, ada juga kemungkinan bahwa Iran sengaja meredam informasi agar tidak memicu eskalasi baru dengan Israel. Gencatan senjata belum tentu damai sejati, karena di balik permukaan yang tenang, konflik bisa terus berlangsung dalam bentuk perang intelijen dan sabotase tersembunyi. Ledakan di Qom hanya satu dari banyak teka-teki yang belum terjawab pasca perang Iran-Israel. Apakah benar ini cuma kebocoran gas atau bagian dari perang senyap yang kini masuk ke fase baru? Yang jelas, perang hari ini tak selalu diumumkan. Kadang cukup ledakan kecil untuk memberi pesan besar. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.